Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Winnie Mustikarani, Magister Pendidikan, NIDN 1107088601. Saya merupakan dosen program studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP Pontianak, dengan bidang keilmuan pendidikan geografi. Saya diamanatkan oleh program studi pendidikan geografi untuk mengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan kode MPK 011219. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tahapan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Dan perkenankan saya memaparkan deskripsi mata kuliah ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar merupakan mata kuliah perilaku kepribadian yang berisikan mengenai hakikat sains, perkembangan pola pikir manusia, metode ilmiah, materi dan energi, bioteknologi, alam semesta dan sistem, sumber daya alam dan pengolahannya, serta penerapan dan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS, sekitar 16 pertemuan yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Adapun CPMK yang diharapkan dari perkuliahan ini yakni agar mahasiswa dapat memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya, memahami perkembangan dan pengembangan IPA atau sains, memahami bumi dan alam semesta, memahami keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, memahami makhluk hidup dalam ekosistem, memahami sumber daya alam dan lingkungannya, memahami IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia, dan mahasiswa diharapkan mampu memahami IPA dalam perkembangan teknologi. Sedangkan materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini yakni mengenai konsep alam pikiran manusia dan perkembangannya, konsep perkembangan dan pengembangan IPA atau sains, konsep tentang bumi dan alam semesta, konsep mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, konsep makhluk hidup dalam ekosistem, konsep sumber daya alam dan lingkungan, konsep IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia, serta konsep IPA dalam perkembangan teknologi. Dalam cuplikan video yang telah saya lakukan, di sana memvisualisasikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-6 dengan CPMK yang diinginkan, yakni mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep bumi dan alam semesta melalui pengidentifikasian pembagian waktu di Indonesia yang didapat dari garis bujur atau letak astronomis Indonesia itu sendiri, dan identifikasi pembagian iklim Indonesia yang sama diperoleh dari identifikasi letak astronomis yang didapat dari letak secara garis lintang. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Tahapan delivery ini dilakukan dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah. Saya menyampaikan materi mengenai identifikasi pembagian waktu di Indonesia dan pengklasifikasian iklim di Indonesia. Setelah itu, masuk ke dalam tahapan interaction. Pada tahapan ini, saya memberikan 4 soal kepada mahasiswa untuk diselesaikan secara berkelompok. Kemudian, hasil kerja kelompok tersebut ditampilkan atau dipresentasikan di depan kelas untuk memberikan penilaian dari anggota kelompok lain atau feedback dari dosen. Sedangkan tahapan asesmen dalam perkuliahan ini menggunakan sistem penilaian secara kelompok yang memperhatikan empat unsur, yakni kerjasama, keaktifan, ketepatan jawaban, keluasan, sehingga didapat skor maksimal 100% dengan bobot kerjasama 20%, keaktifan 20%, ketepatan waktu atau ketepatan jawaban 30%, dan kelulusan dalam menyampaikan informasi 30%. Sedangkan penilaian secara keseluruhan dalam perkuliahan ini, saya mengacu kepada ketetapan IKIP Pontianak dalam penilaian, memperhatikan aspek kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS
40%. Dengan interval nilai akhir mahasiswa yang bisa mendapatkan nilai akhir A, yakni mahasiswa yang memiliki skor 8 sampai 100, nilai B mahasiswa yang dapat meraih skor nilai 70 sampai 79, C 60 sampai 69, nilai D diperoleh dari skor mahasiswa dengan indeks nilai 50 sampai 59 dan nilai E diperoleh mahasiswa dengan skor nilai 0 sampai 40. Berikut merupakan video pembelajaran yang setelah saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke, teman-teman masih pada semangat untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini walaupun siang bedengkang ya, kalau kata orang Pontianak nih. Semangat, Mbak? Jangan dibilang semangat karena terpaksa, tapi memang itu sih kayaknya seperti itu ya. Oke, sebelum perkuliahan kita dimulai, saya mungkin persilahkan teman-teman yang dipandu oleh ketua kelas untuk memulai aktivitas perkuliahan atau aktivitas pembelajaran kita hari ini dengan berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin dulu doa ya. Oke. Hari ini, alhamdulillah ya, hari ini masih diberi kesempatan untuk kita bertemu secara langsung lagi. Setelah kemarin sempat libur ya. Oke, pada hari ini mungkin kita akan coba mempelajari sebuah mata kuliah yang tidak asing lagi di telinga teman-teman ya, yakni mata kuliah ilmu kealaman dasar dengan CPMK atau CPM atau dengan materi tentang bumi dan alam semesta. Yang pada kesempatan hari ini, bumi dan alam semesta ini akan kita lihat dari peranannya sebagai keberadaan bumi yang bisa mengidentifikasi, memutuskan bahwasannya zona waktu di Indonesia khusus itu ternyata waktu di Indonesia ini ternyata diklasifikasi berdasarkan dari letak astronomis di wilayah kita, gitu ya. Nah, ini pembagian waktu di Indonesia ternyata disebabkan oleh letak astronomis wilayah Indonesia. Teman-teman, ada yang tahu letak astronomis itu apa? Itu Bu, di depan. Nah, jadi siapa kira-kira yang bisa menginterpretasikan letak astronomis itu apa sih? Baca aja Bu sendiri di depan gitu ya. Oke, letak astronomis ini merupakan sebuah letak suatu tempat apabila dilihat dari garis lintang dan garis. Apa itu garis lintang? Garis yang melintang. Melintang dari mana ke mana? Pada intinya adalah garis lintang ini merupakan garis imajiner ya, yang membentak horizontal atau kategorinya ya yang melintang. Melintang dari mana ke mana? Garis lintang. Lintang utara selatan ya. Jadi identifikasi pertamanya kalau teman-teman lintang tuh ya melintang ya, berarti lintang utara dan lintang selatan kan membagi belahan bumi menjadi dua bagian, yakni lintang utara dan lintang selatan. Kalau bujur berarti membagi dua belahan bumi menjadi bagian barat dan timur. Nah, untuk itu Indonesia itu sendiri letak astronomisnya di mana? Masih ingat nggak? Ya, secara astronomis Indonesia ini masih terletak ya, belum berubah. Siapa tahu jutaan tahun yang akan datang mungkin tidak berubah kalau di mata geografi. Mungkin tidak? Mungkin. Karena apa? Proses
pergeseran lempeng atau tektonik lempeng ya. Nah, untung saat ini ternyata letak astronomis Indonesia masih di tempat yang sama gitu ya. Di antara Indonesia terletak pada secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan oke, nah ini penampakan secara visualisasi datarnya atau kategorinya kita tidak bisa menyebutkan ini peta atau globe ya, karena peta ada komponennya. Ketika kita menyebutkan suatu hal itu merupakan sebuah peta, ada indeksnya, ada syaratnya. Sesuatu hal dikatakan peta harus ada unsur komponennya kan? Ya enggak, betul enggak? Betul aja ya biar cepat. Oke. Nah, di sini visualisasinya Indonesia ini letak secara astronomis dari 0 derajat sampai 0 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 timur sampai 141 bujur timur. Ternyata posisi inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia itu dibagi menjadi 3 zonasi waktu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Dari mana sih didapatkan hal tersebut sampai Indonesia ini di pembagian waktunya itu hanya 3, tidak 2, tidak 1, tidak 4. Siapa tahu ada yang sudah searching? Belum ya? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke, kalau mau tahu banget, ini jadi kategori utamanya adalah kenapa alasan utama kenapa Indonesia ini dibagi menjadi 3 zonasi waktu didapatkan dari selisih garis bujur apa lintang? Bujur. Tadi dikatakan di slide sebelumnya ada yang menyebutkan bahwa letak astronomis secara garis lintang itu mengidentifikasi suatu wilayah menyebabkan pembagian iklim. Kalau bujur berarti pembagian waktu. Nah, berkaitan dengan zonasi waktu, berarti kita fokusnya ke garis apa? Bujur. Kalau bujur di sini tuh lurus ya? Nah, berarti yang lurus membelah bumi bagian menjadi bagian barat dan timur atau timur barat. Nah, begitupun hal seperti ini ya. Jadi ternyata perhitungan waktu itu didapatkan dari selisih letak astronomis Indonesia yang dilihat dari garis bujur. Garis bujurnya tadi itu berapa ya? Garis bujurnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 Nah, jadi dari selisih itu yang dipadankan oleh ketentuan waktu. Jadi istilahnya sudah ada ketentuan waktu nih dari pusat waktu dunia. Mungkin teman-teman ingat pusat waktu atau pusat dari pengatur waktu di dunia itu di mana? Greenwich itu di mana? London, yang dikenal dengan nama istilah Big apa ya? Big Bang atau jam raksasa dunia dengan aturannya yakni Greenwich Mean Time atau GTM ya. GTM di mana dengan peraturan GTM ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan waktu sekitar 1 jam apabila suatu wilayah itu memiliki selisih sekitar memiliki selisih atau perbedaan sekitar 15 derajat. Jadi itu udah ketentuan baku ya. Jadi istilahnya hal tersebut diperoleh dari pertama teman-teman keep dulu peraturan dari perjaman dunia yang menyebutkan bahwa selisih dari letak astronomi suatu daerah kalau mendapatkan selisih sekitar 15 derajat itu pasti daerah tersebut memiliki perbedaan waktu selama 1 jam. Oke, kita lihat dari selisih bujur, garis bujur kita ya. Tadi 141 kurangi 93 didapatkan 46. Coba teman-teman benar nggak? Takutnya salah. 141 kurangi 95, benar kan? 46 ya? 46. Nah, ini selisihnya. Jadi untuk Indonesia ini memiliki selisih
Ya, selisih garis bujurnya antara satu tempat dengan tempat yang lainnya sekitar 46 derajat. Nah, hal ini belum selesai nih kalau kita istilahnya tidak mengacu kepada aturan waktu internasional. Akhirnya karena aturan waktu internasional itu diperoleh setiap 15 derajat tuh terdapat perbedaan waktu 1 jam. Jadi hal itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini terbagi menjadi 3 zonasi. Ya, 36 dibagi 15 kategorinya ya. Berapa? Benar nggak 3? Ya benar ya, 3, sekian gitu kan. Ya kita bulatkan aja karena kategorinya ini hitungannya mungkin teman-teman sudah lebih paham gitu ya. Kalau 0 di belakang 1 itu berarti hilang. Jadi sekitar 3. Hal inilah yang menyebabkan kenapa di Indonesia jadi dibagi menjadi 3 zonasi waktu. Indonesia WIB dengan WITA hanya 1 jam saja. Kemudian WITA dengan WIT 1 jam, tapi WIB dengan WIT itu sekitar 2 jam. Kalian mau ngecek kebenarannya, ternyata daerah-daerah yang ada di zonasi WIB itu terdapat di daerah yang memiliki garis bujur 115 gitu ya. 115 perbedaan dengan selisih ini bedanya 15 kan? Berarti 1 jam bedanya. Kemudian WITA dengan WIT bedanya 15 juga. Dikalkulasikan WIB dengan WIT berarti beda 30 ya. 30 derajat gitu, 30 menit. Artinya beda 2 jam. Nah, itu yang bisa teman-teman gunakan sebagai alasan nanti suatu saat apabila ada mahasiswa, ada siswa di kelas teman-teman atau di kelas kalian yang menanyakan hal itu ya, Bapak, Ibu, kenapa Indonesia itu dibagi menjadi 3 zonasi waktu, tidak 2? Alasannya karena kita hitung dari selisih letak astronomis Indonesia berkaitan dengan garis bujur. Itu pertama, garis bujur berarti identifikasi untuk zonasi waktu. Sekarang kita ke garis lintang. Garis lintang itu kita untuk melihat pembagian iklim berdasarkan garis lintang gitu ya. Nah, ini pembagian iklim di dunia berdasarkan garis lintang. Kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari iklim atau geografi regional dunia gitu ya, yang sebelumnya mungkin ada geografi regional dunia sudah dipelajari belum? Belum? Masa? Belum? Baru Indonesia ya? Oke, misalkan di iklim, nanti suatu saat teman-teman belajar ke geografi regional dunia. Nanti kalian bisa mengidentifikasi wilayah tersebut berdasarkan iklim. Jangan heran, jangan takut, dan jangan cemas. Kalian identifikasi pertama adalah di mana wilayah tersebut masuk ke zonasi mana atau letak secara astronomisnya di mana aja. Kalian bisa mengidentifikasi pertama melihat wilayah tersebut masuk ke dalam iklim apa. Kalau seperti Indonesia, letak secara astronomisnya terletak antara 0 derajat sampai 6 derajat lintang selatan. Kalau kita lihat dari pembagian ini berarti masuk ke iklim apa? Tropis, atau kategorinya ada iklim khatulistiwa. Tropis itu yang mana? Ini tropis itu yang hijau-hijau ya. Jadi ada di belahan bumi bagian selatan, ada belahan bumi bagian utara. Jadi jangan heran ketika teman-teman misalkan suatu hari dinasibkan untuk traveling ke daerah bagian utara gitu ya, lintang utara, ternyata ada menemukan daerah-daerah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Itu jangan heran karena zonasinya, pembagiannya ternyata si iklim itu masih berlaku untuk lintang utara dan lintang selatan. Walaupun karakteristiknya sama, tapi ada saja unsur atau faktor lainnya yang membedakan. Nah, ini panduan secara umum dunia. Kita balik lagi ke Indonesia. Tadi di Indonesia itu letaknya secara lintang itu terletak berapa ya? 0. Nah, menyebabkan Indonesia iklim apa? Tropis. Benarkah tropis? Benar.
Ya, jadi kategorinya pedoman inilah yang teman-teman gunakan untuk mengklasifikasikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terletak antara 6 ya, 6 derajat lintang utara. Kan ini nolnya nih, berarti 6 di sinilah ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang salah. 6 di atas 0 ya, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang. Berarti ini manipulatifnya lah gitu ya. Jadi berada di atas garis khatulistiwa dan di bawah garis khatulistiwa. Nah, identifikasinya Indonesia sebagai wilayah yang memiliki iklim tropis. Kemudian ciri yang kedua adalah intensitas penyinaran matahari di daerah khatulistiwa atau istilahnya di wilayah yang memiliki iklim tropis itu relatif lebih tinggi. Akibatnya mungkin kekeringan sering terjadi ketika musim kemarau berkepanjangan, gitu ya. Kemudian kelembaban udara tinggi juga. Biasanya kelembaban udara ini menyebabkan proses terjadinya rumah kaca cepat terjadi gitu. Jadi istilahnya pemicu rumah kaca terbesar di dunia itu adalah negara-negara yang memiliki iklim tropis sebenarnya. Tapi kita tidak mau kan disalahkan, cari kebenaran. Tapi kalau secara teoritis tuh ya memang klasifikasi wilayah yang beriklim tropis ini memiliki tingkat kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jadi bencana selanjutnya adalah kemungkinan negara-negara iklim tropis ini penyumbang rumah kaca terbesar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Tidak ada ya musim dingin di sini kecuali di Pontianak ada istilah musim dingin, musim sejuk gitu ya. Karena kategorinya di sini tuh bahasa dingin tuh sejuk gitu ya. Kalau di bahasa lainnya sejuk tuh adem, enak, tapi kalau di sini dingin sejuk tuh ya. Jadi kategorinya untuk di Pontianak ada bahasa sejuk, padahal dingin gitu ya. Tapi itulah istilahnya konotasi atau denotasi yang ada di daerah setempat. Nah, itu yang bisa kita paparkan untuk hari ini. Sebelum ada pertanyaan, mungkin kita langsung aja ke proses interaksi ya, yang proses interaksi ini melibatkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyelesaikan latihannya. Tidak lama ya, 2 menit saja. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan ke depan oleh perwakilan kelompoknya. Oke, saya silakan untuk kelompok 1 sudah ditentukan ya. Kemudian jawab pertanyaannya sesuai dengan nomor yang sudah disajikan di depan. Di sini ya Bu. Jadi kan kami membahas tentang dampak iklim terhadap aktivitas penduduk Indonesia. Mungkin kami di sini akan lebih membahas tentang tanaman-tanaman yang ditanam. Karena kan mayoritas juga di sini kan petani Bu. Jadi berdasarkan ya. Jadi kan berdasarkan tanaman-tanaman yang akan ditanam berdasarkan ketinggian. Seperti contoh pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut itu adalah tanaman-tanaman palawija. Seperti contoh kan mungkin situ ada pertanian seperti padi dan lain-lain kan Bu. Kemudian untuk ketinggian yang menengah seperti contoh itu akan ditanami oleh tanaman kopi, teh dan lain-lain. Kemudian untuk yang lebih tinggi lagi itu lebih cocoknya lagi itu untuk tanaman hortikultura seperti contoh kentang, wortel dan lain-lain. Jadi petani sayuran. Ya. Oke, terima kasih. Ini buat Oke, terima kasih. Ya, jadi menurut kelompok 2 ini, aktivitas penduduk Indonesia ini sebagian besar sebagai petani, tapi petaninya yang berbeda-beda jenis. Ada palawija, ada hortikultura, ada perkebunan yang disesuaikan dengan kemampuan atau adaptifnya tumbuhan tersebut bisa hidup gitu ya. Karena kalau di Indonesia itu sendiri tidak semua tumbuhan bisa hidup dalam satu wilayah. Ya, kategorinya ada pembagian suhu udara yang menyebabkan tanaman tersebut bisa tumbuh atau tidak. Oke, adapun akhir dari aktivitas kita mungkin dapat saya simpulkan kembali berkaitan dengan pembahasan kita hari ini.
yakni Indonesia ini terletak secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, yang menyebabkan kondisi wilayah Indonesia ini masuk ke dalam zonasi iklim tropis yang memiliki ciri-ciri yang salah satunya intensitas penyinaran matahari sangat tinggi, curah hujan yang sangat tinggi, kelembaban yang sangat tinggi, dan memiliki 2 musim, penghujan dan kemarau. Yang hal ini menyebabkan juga bahwasanya wilayah Indonesia itu rawan banjir, rawan kekeringan, rawan pemanasan global, dan efek rumah kaca. Jadi lahir rawan tersebut, identifikasi awal itu dari kondisi geografis kita sebenarnya ya, wilayah itu Indonesia sendiri. Ya harapan kita, harapan saya, harapan semua, dari identifikasi awal kita bisa peduli, aware terhadap lingkungan, dari sekarang ini menyesuaikan segala aktivitas kita, minimal mengurangi dampak yang akan muncul di kemudian hari. Artinya untuk udah tahu kita tuh kelembabannya tinggi, cobalah istilahnya dari sekarang kalian pakai istilahnya hal-hal yang dinilai tidak menambah penguapan. Misalkan seperti pemilihan baju yang cocok, yang enak berdasarkan jenis kain. Nah, itu bisa kalian gunakan tuh untuk kehidupan sehari-hari supaya tidak menyumbang penguapan ke alam bumi kita ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari letak garis bujur yang mengidentifikasi bahwa wilayah Indonesia itu dibagi atau terbagi menjadi 3 zonasi waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, yang semuanya itu diperoleh dari selisih dari garis bujur ya, atau selisih dari letak astronomis berdasarkan dilihat garis bujur barat dan bujur timur, selisih dari garis bujur, dan didampingkan dengan ketentuan bahwasannya terdapat perbedaan setiap 15 derajat itu selama 1 jam. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, saya persilahkan kembali, karena tadi kita kita buka dengan doa, maka sebagai ucapan rasa syukur kita telah melalui proses yang tidak mudah ini. Saya mungkin persilahkan kepada ketua kelas untuk menutup perkuliahan kita sebelum ditutup the real gitu ya, dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa setelah belajar dulu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan ditutupnya pertemuan kita hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, berakhir pula pertemuan kita hari ini dalam pembahasan mengenai bumi dan identifikasi bumi dan alam semesta yang kita lihat dari letak astronomis di wilayah Indonesia, yang menyebabkan wilayah Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona waktu dan aktivitas iklim tropis gitu ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam kajian kedua berkaitan dengan masih di bumi dan alam semesta untuk pembahasan lapisan atmosfer ya. Jadi next minggu selanjutnya kita ketemu lagi. Ya oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, jazakallah. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran saya. Saya Dr. Winnie Mustikarani MPD mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.